Setiap orang ngerasa hampa karena dia tidak tahu apa sih tugas sejatinya dalam hidup. Bagaimana dengan kamu? Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Betul, saya nggak tahu kenapa ya, setiap kali saya membuatkan sebuah video seperti video ini nih, kayaknya kok bisa tepat sasaran gitu loh, sampai ke depan mata kamu, ke samping telingamu, dan ngerasa ini sepertinya petunjuk dari Tuhan deh buat saya. Karena topiknya kok pas banget. Benar. Coba lihat diri kita masing-masing yuk. Lihat diri kamu. Benar nggak belakangan ini ada sebuah pertanyaan yang sama seperti yang saya tanyakan di depan tadi? Perasaan hampa. Perasaan tidak berharga, bahkan maaf, sebuah perasaan tidak berdaya lagi dalam hidup. Saya punya sebuah hal yang lucu, tapi agak sedih nih. Saya harus mengatakannya kepada kamu. Maaf ya, kalau ini menampar. Dengerin baik-baik. Selama ini, apa yang kamu kejar, itu adalah sesuatu hal yang membuat kamu bodoh. Maaf ya, saya ulangi lagi nih. Nanti saya jelasin, tapi ini benar. Selama ini, apapun yang kita kejar, apapun yang kamu sebagai sahabat saya kejar, itu yang membuat dirimu menjadi bodoh, yang membuat diri kita menjadi bodoh. Sadar atau tidak? Coba renungkan. Nah, sekarang coba. Dari dalam hatimu yang terdalam, anggap saja kita lagi ngobrol. Saya pengen tahu dong. Ingat-ingat deh. Apa sih belakangan ini yang sedang kamu kejar dalam hidup? Apa sih yang belakangan ini sedang kamu cari atau kejar di dunia ini? Bayangkan hal itu, kemudian tanyakan. Apakah benar hal ini membuat saya bodoh selama ini? Kalau dirimu jujur 100%, kamu akan berkata, "Iya, betul mas. Ternyata hal inilah yang membuat saya menjadi bodoh setelah dipikir-pikir dan direnungkan." Betul banget. Nah sekarang, di bagian depan ini, setelah saya mohon maaf kembali menamparmu dengan tamparan ringan, saya ingin diri kita sebagai manusia yang ingin menjadi lebih baik, nampar diri sendiri yuk. Dengan tamparan yang lebih keras. Tapi bukan dengan tangan. Dengan sebuah pertanyaan. Coba kamu tanyakan dengan suara yang bisa terdengar telingamu ya. Ikuti perkataan saya sebuah pertanyaan mas ini. Oke? Ikuti ya. Begini. Sebenarnya saya itu pernah nggak sih membuat diri saya sendiri berharga di mata orang yang melihat saya? Itu dia pertanyaannya tuh. Saya ulangi ya. Sebenarnya selama ini, coba renungkan, pernah nggak sih kita berusaha menampilkan diri kita menjadi manusia yang punya harga di mata orang lain? Ini loh, kalau ditelusuri secara mendalam, seandainya kamu bermeditasi atau mungkin merenung dalam doa, berzikir, ketika di pikiranmu yang terdalam, kamu akan setuju dengan saya. Bahwa ternyata yang menyembuhkan kita itu bukan uang, bukan pujian, bukan jabatan, bukan ranking, bukan IPK bagus, bukan. Bukan pacar cantik, pacar ganteng, suami kaya, suami mapan, bukan itu yang buat kita jadi ngerasa hidup saya tuh full atau penuh, bukan. Yang kamu cari adalah sebuah harga yang bisa dihargai oleh orang lain secara tulus, benar atau tidak. Renungkan. Sekarang bayangin deh, kamu bayangkan bersama dengan saya. Seandainya diri kamu sedang jalan nih, diri kamu kemudian tersenyum, kemudian ada orang yang ngerasa senyuman kamu tuh menolong mereka gitu. Dengan senyuman kamu yang kamu berikan, mereka tulus ngebalas senyumanmu dengan senyuman yang lebih ikhlas. Rasanya enak gak di dada? Tenang ya. Mungkin kamu pernah mengalami itu, rasanya enak gak? Coba diinget-inget lagi deh. Nah, sekarang coba tanyakan diri kita, kenapa hal sesederhana itu bisa membuat saya bahagia ya mas? Karena itulah yang kita cari sebenarnya. Kita tuh cuman pengen diri kita punya harga nih. Kemudian harga kita dihargai dengan tulus oleh orang kok.
Karena selama ini, maaf loh ya, kita ini udah berusaha jadi orang berharga, tapi palsu. Apa akibatnya? Harga kita yang palsu, yang pakai topeng itu loh, akhirnya dihargai dengan palsu juga oleh orang lain. Sadar nggak sih? Coba, maaf ya, saya ini harus sering minta maaf nih kayak lebaran. Bukan karena lebaran, tapi karena apa yang saya bilang ini kebanyakan nampar orang. Termasuk seperti yang satu ini. Bagi kamu yang pekerja kantoran, jujur deh, pernah nggak diri kamu berusaha tampil optimal hanya ketika ada atasan? Coba, jujur deh, saya nggak tahu kamu siapa, tapi benar nggak sekali aja atau jangan berkali-kali nih, pernah nggak kamu berusaha menampilkan pekerjaan terbaik kamu hanya ketika ada atasan lewat atau lagi ada di satu gedung dengan kamu? Nah, sekarang saya mau tanya, renungkan, capek nggak? Capek lama-lama. Kenapa? Karena diri kita tuh nggak bisa loh kelamaan hidup dalam kepalsuan. Nah itu dia tuh kata kuncinya. Diri kita itu bakal capek. Kenapa? Karena diri kita itu sebenarnya tidak bisa hidup terlalu lama dalam kepalsuan. Bener kan? Kalau kita terlalu lama hidup dalam kepalsuan, capek. Pura-pura cinta, pura-pura perhatian, pura-pura nggak apa-apa, pura-pura tegar, pura-pura bisa, pura-pura aku mampu. Capek, lama-lama tepar juga. Lama-lama tewas juga, tanda kutip tewasnya. Kamu nangis sendiri lah, banting barang lah, nyakitin diri sendiri lah. Bener nggak? Nah, sekarang saya punya obat buat kamu. Dengerin baik-baik. Diri saya pun dulu pernah mengalami apa yang kamu alami. Benar. Dan obatnya itu cuma satu. Saya menjadi sembuh karena saya menemukan tugas sejati dalam hidup saya. Nah itu dia. Tugas sejati dalam hidup kamu. Tahu nggak? Sekarang saya tanya deh. Kamu tahu nggak sih apa tugas kamu dalam hidup ini? Pertanyaan lebih dalamnya, apakah diri kamu sebagai sahabat saya nih tahu apa sih tugas sejatimu dalam hidup? Nggak tahu, karena nggak ada yang ngajarin. Saya pun juga dulu gitu, bingung, sedih, nangis, marah, pusing, karena bingung apa sih yang sebenarnya saya cari. Sampai akhirnya saya menemukan sebuah cara yang membuat saya ketemu tugas sejati saya dalam hidup. Teman-teman dengerin. Tolong renungkan perkataan saya ini baik-baik. Apa yang menjadi tugas sejati dalam hidupmu, itu adalah obatmu. Tugas sejatimu, dengerin, itu ada pada sesuatu hal yang namanya bakat dalam dirimu. Di mana ada bakat di dalam diri kita, disitulah terdapat sebuah pesan dari Tuhan bahwa inilah tugasmu dalam hidup. Bakat yang aku titipkan dalam dirimu itu adalah sesuatu hal yang harus kamu gunakan untuk menjalankan tugas sejatimu dalam hidup yang akan kamu pegang sampai kamu mati. Itulah yang terjadi pada saya, teman-teman. Setelah saya mengarungi hidup, saya baru sadar bahwa itu kan yang sebenarnya kita cari. Coba sekarang lihat diri kita masing-masing deh, lihat diri kamu. Hal apa sih yang ketika kamu lakukan, kamu tuh happy? Hal apa yang ketika kamu lakukan tuh, maaf ya, gak usah mikirin duit, gak apa-apa dah. Karena saya kalau ngelakuin ini happy banget mas, bikin lupa waktu mas, bikin lupa kalau dibayar atau enggak mas. Saya tuh kalau ngelakuin ini rasanya bahagia. Nah coba, di dalam hal yang kamu lakukan dan membuat bahagia tadi tuh, pernah gak dipuji orang akan hal tersebut? Kalau pernah, nah itu loh. Di situ ada bakat kamu. Di situ juga ada tugas sejati hidup kamu. Kemana aja sih? Itu yang bisa membuat hidup kita merasa berarti, teman-teman. Disitulah yang selama ini kita cari. Disitulah akhir dari perasaan tidak berdaya kamu selama ini. Percaya deh sama saya. Nah, sebentar. Saya tahu pertanyaan kamu sampai detik ini. Mas, saya setuju dengan apa yang Mas katakan nih. Tapi Mas, pertanyaannya, saya tidak pernah menemukan bakat dalam diri saya itu apa.
Saya tuh bahkan merasa, maaf ya Mas ya, sebagai orang yang sepertinya terlahir tanpa bakat apa-apa deh. Soalnya jujur nih, saya dalam hidup tuh lebih banyak caciannya daripada pujiannya. Saya nggak pernah mendapatkan apresiasi atau penghargaan dari orang, jadi saya bingung bakat saya tuh apa Mas. Nah sekarang, kalau kamu penonton Pagar Kehidupan baru, saya ingin memberikan kamu sebuah petunjuk. Saya sudah membuat banyak video di Pagar Kehidupan mengenai hal ini. Coba deh, sekarang kamu cari di YouTube. Abis nonton video ini, kamu cari di YouTube, ketikan aja di YouTube ya. Ketikan di YouTube, Pagar Kehidupan Keunikan Diri. Tulis gitu, Pagar Kehidupan Keunikan Diri. Nanti aja, kamu catat dulu sekarang di kertas. Nah, Pagar Kehidupan Keunikan Diri kamu catat di kertas. Nanti setelah nonton video ini, kamu cari di YouTube, tonton video itu. Karena video itu bagus sekali, direspon dengan bagus oleh banyak orang, alhamdulillah. Karena bisa membuat mereka menemukan jati diri mereka. Nah sekarang, sebelum kamu menonton video itu, saya ingin memberikan sebuah petunjuk sederhana yang bisa membuat kamu setidaknya tahu gimana cara sederhana menemukan talenta. Gini, selama kamu bisa membuka mata, selama kamu masih bisa bernafas, selama dirimu sebagai sahabat saya masih hidup, di situ tugas kamu belum selesai. Saya ulangi. Di saat kamu masih bisa membuka mata, masih bisa bernafas, masih bisa hidup, apapun yang menjadi masalahmu, apapun yang menjadi tuduhan burukmu dengan dirimu sendiri, tugas hidupmu belum selesai. Terus saya harus ngapain Mas? Tonton video Pagar Kehidupan setiap hari minimal 1. Dan sekarang juga, kamu lakukan apapun yang hati kamu perintahkan yang dasarnya adalah perasaan senang ketika melakukannya. Cari hal apapun yang kalau kamu lakukan tuh kamu jadi happy gitu ngelakuin itu. Bukan saya yang tahu, kamu yang tahu. Lakukan hal apapun itu. Entah itu melukis, entah itu menjahit, entah itu memasak, entah itu bernyanyi, entah itu main video game, entah itu mungkin kamu berdialog dengan temanmu, entah mungkin kamu berceramah, berpidato, memberikan motivasi, apalagi itu. Kamu bisa membuat sebuah ide-ide cemerlang dalam bisnis online, apapun yang membuat kamu happy, bahagia, lakukan mulai sekarang ya. Karena percaya deh, di dalam hal yang membuat kamu bahagia, di situ ada bakatmu. Dan di dalam bakatmu, disitulah ada tugas sejati hidupmu. Dan di dalam tugas sejati hidupmu, disitulah ada jalan hidup yang membuatmu bebas dari kehampaan paling besar. Nah sekarang ayo dong, tunggu apa lagi ya? Kamu sebagai sahabat Pagar Kehidupan, baik yang baru ketemu saya ataupun sudah lama, ayo video ini kembali membawa diri kamu insya Allah seizin Tuhan kepada sebuah perubahan. Yuk, jadi orang baik, jadi orang baru, senyum lagi dong. Ayo, senyum, senyum, senyum. Senyumkan dirimu sekarang. Nah, sambil tersenyum, sekarang ayo, lakukan apa yang saya katakan tadi. Kamu cari apa yang saya suruh cari di YouTube menggunakan kata kunci tadi, Pagar Kehidupan Keunikan Diri, dan rasakan deh. Kamu akan tahu apa yang saya maksud di video ini. Video itu melengkapi video ini. Berubah ya, jangan pernah berkata bahwa Tuhan menciptakan kamu sia-sia. Karena tidak pernah ada satupun ciptaan Tuhan yang sia-sia. Setuju? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Selalu tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.